A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis. Dan untuk cerita kali ini, Mang Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Nasi Uduk Mbok Tarmi. Cerita ini ditulis oleh Mbak Dina. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis atau ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan, ada di deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama. Bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Tangan Ningrum lincah membungkus lauk pauk yang diminta para pelanggannya. Dari jam 5.30 pagi, pembeli silih berganti singgah ke warung Ningrum yang berada di bawah pohon beringin. Ningrum, anak gadis belasan tahun itu membanting tulang membantu ibunya, yang biasa dipanggil Mbok Tarmi, berjualan nasi uduk yang berada tidak jauh dari rumah mereka. Berbagai macam lauk pauk disediakan untuk disandingkan bersama nasi uduk. Beberapa jenis kue basah pun juga tersedia di situ. Jam 9 pagi, barulah akan berkurang pengunjung yang datang ke warung mereka. Sedangkan di seberang jalan ada yang merasa iri melihat warung Ningrum yang berada di bawah pohon beringin tersebut laris manis. Mengeras rahang Ida, menahan amarah saat Mbok Tarmi mengemas warung. Ia masih duduk di warungnya dengan kue dan nasi uduk yang masih utuh, tertata rapi di meja. Entah apa resep dan rahasia yang Mbok Tarmi pakai, sehingga orang-orang banyak yang membeli nasi uduk di warungnya. Kadang kalau warung belum dibuka, para pelanggannya sudah berjejer untuk menunggu. Besok Ida berencana akan mencicipi masakan Mbok Tarmi. Mungkin dengan mencicipinya, Ida bisa menebak apa rahasia nasi uduk Mbok Tarmi yang menjadi favorit di kampung itu. Biasanya selesai berjualan, Mbok Tarmi akan menyuruh Ningrum pulang terlebih dulu. Mbok Tarmi akan pulang setelah dia merasa puas melihat warung di sekitarnya yang dagangannya masih tersisa. Selesai menutup warung, Mbok Tarmi akan menghentak-hentakan kakinya beberapa kali sebelum pergi. Kebiasaan Mbok Tarmi itu dilakukan sejak pertama kali Mbok Tarmi berjualan. Menurut petua orang tua zaman dulu, cara itu dilakukan agar tempat berjualan mereka tidak diganggu orang lain. Selesai berjualan, Mbok Tarmi akan ke pasar membeli bahan-bahan masakan untuk besok pagi. Semua bahan masakan itu dibeli dalam jumlah yang ganjil. Itu yang Mbok Tarmi lakukan setiap harinya. Sambil memesan barang, dia juga menyelipkan sedikit campi-campi agar bahan yang dia beli tidak diguna-guna pesaing lain. Mantra itu ditiup dengan perlahan, tanpa disadari oleh mata kasar penjual, agar pesanan Mbok Tarmi juga didahulukan. Begitulah campi-campi Mbok Tarmi di tempat dia selalu belanja. Dengan menggunakan campi-campi tersebut, segala keperluan dan kemauan Mbok Tarmi akan dipenuhi, dan Mbok Tarmi tidak akan capek-capek untuk berkeliling pasar. Sementara itu, setelah sampai di rumah, Ningrum langsung mencuci semua peralatan jualannya yang dia bawa dari warung, kecuali panci. Entah kenapa Mbok Tarmi melarang Ningrum untuk membawa pulang dan mencuci panci tersebut. Setiap Ningrum bertanya, Mbok Tarmi beralasan agar Ningrum tidak terlalu letih. Lihai tangan Ningrum mencuci peralatan jualannya tersebut. Dia ingin cepat menyelesaikan pekerjaannya dan beristirahat. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Sembari menunggu ibunya pulang dari pasar, Ningrum duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. "Ibu kok baru pulang?" tanya Ningrum sambil berjalan ke arah Mbok Tarmi, yang tiba-tiba sudah berdiri di pintu rumahnya dengan menenteng banyak kantong kresek.
berisikan bahan masakan untuk besok pagi. Bu Darmi hanya tersenyum dan menyuruh Ningrum untuk membawa belanjaan tersebut ke dapur. Tidak berapa lama, Bu Darmi menyusul Ningrum yang sedang memasukkan bahan belanjaan itu ke dalam kulkas. "Dok, kalau sudah selesai istirahat ya. Ibu tidak mau kalau Ningrum sakit." "Iya Bu." Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 8 malam. Ningrum merebahkan tubuhnya ke kasur, melepaskan letih dan penat yang ia rasakan sejak tadi pagi. Sampai Ningrum pun tidak sadar jam berapa ia tertidur. Tepat jam 3 pagi, Ningrum terbangun karena suara berisik dari arah dapur. Sayup Ningrum mendengar ibunya berbicara dengan seseorang. Dengan perlahan Ningrum melangkahkan kakinya menuju dapur. Ia penasaran siapa yang diajak mengobrol ibunya jam 3 dini hari. Sesampainya di pintu dapur, Ningrum melihat ibunya sedang berdiri menghadap kompor sendirian. "Ibu," sapa Ningrum. Seketika itu Bu Darmi menoleh ke arah Ningrum. "Ningrum, kau sudah bangun?" tanya Bu Darmi dengan terbata-bata karena terkejut akan kedatangan anaknya. "Iya Bu, mau bantuin ibu masak." "Ibu tadi ngobrol sama siapa?" tanya Ningrum dengan keheranan, sebab di dapur tidak ada orang lain selain ibunya. Enggak, ibu gak ngobrol. Ningrum mungkin salah dengar," jawab Bu Darmi dengan kelagapan. Ningrum sedikit tidak percaya. Sangat jelas terdengar ibunya tadi mengobrol dengan seseorang. Tanpa bertanya lagi, Ningrum bergegas membantu ibunya memasak agar pekerjaannya cepat selesai. Mereka selesai jam 5 pagi. Setelah beberapa menit mandi dan beristirahat, Ningrum dan Bu Darmi berangkat ke warung dengan menggunakan motor yang baru beberapa minggu dibelinya. Meski Bu Darmi baru 2 bulan berjualan nasi uduk, Bu Darmi mampu membeli motor dengan membayarnya secara cash. Mungkin karena itu juga Ida merasa iri dengan Bu Darmi, sebab Ida sudah berjualan lebih dulu, tapi belum bisa membeli motor. Pagi itu Ida melihat Aris, anak tetangganya yang sedang berjalan menuju sekolah. Ida memanggil anak tersebut dan menyuruhnya membeli nasi uduk Bu Darmi. "Riz, Aris, sini," panggil Ida. Aris pun berjalan menuju ke warung Ida. "Ada apa Bu?" "Kamu mau tidak saya kasih uang?" "Mau." "Kalau mau, belikan saya nasi uduk di seberang sana ya." "Nasi uduknya Bu Darmi ya Bu?" Aris menunjuk ke arah warung yang berada di bawah pohon beringin itu. "Iya," jawab Ida dengan ketus. Bahkan anak-anak pun tahu dengan nasi uduknya Bu Darmi, gumam Ida dalam hati. Ida semakin tidak sabar ingin mengetahui rahasia nasi uduk yang berada di bawah pohon beringin itu. Selezat apakah makanannya hingga menjadi buah bibir penduduk setempat. Ida sangat penasaran karena Bu Darmi baru beberapa bulan berjualan, tapi sudah mempunyai banyak pelanggan. Sedangkan Ida yang sudah bertahun-tahun menjual nasi uduk, untuk menjual 15 porsi saja harus menunggu sampai siang. Tidak lama kemudian Aris datang membawa bungkusan yang berisi nasi uduk yang ia beli di warung Bu Darmi. Diberikannya bungkusan itu ke Ida, lalu mengulurkan beberapa lembar uang pecahan 2 ribuan kepada Aris, dan kemudian Aris berlalu pergi. Setelah bungkusan nasi dibuka, terasa mual perut Ida menahan bau busuk yang berasal dari nasi uduk tersebut. Baunya tidak lain seperti bau bangkai. Akhirnya Ida pun muntah sebelum sempat menikmati nasi uduk buatan Bu Darmi.
Ida heran bagaimana pelanggan warung Mbok Tarmi bisa tergila-gila dengan nasi uduk yang beraroma sedemikian rupa. Sementara itu, Mbok Tarmi yang berdiri di warungnya tersenyum saat satu suara membisikkan kata kalau Ida menyuruh seseorang untuk membeli nasi uduknya. "Mampus, jangan harap kamu bisa melawanku," ucap Mbok Tarmi pelan sambil melirik warung Ida yang berada di seberang jalan. Pada hari itu, para pelanggan Mbok Tarmi pergi meninggalkan warungnya dengan wajah yang sumringah. Semua pelanggan mendapatkan semur telur secara gratis. Mereka semua tersenyum bahagia setelah mendapat lauk yang menjadi favorit di setiap harinya itu secara cuma-cuma. Sepertinya Mbok Tarmi sengaja memanas-manasi Ida yang berada di seberang jalan agar Ida semakin iri dan dengki. Awan berwarna abu-abu mulai memayungi langit. Mbok Tarmi menyuruh Ningrum pulang lebih dulu. Lagi pula, nasi uduknya juga sudah habis terjual. Tinggal kue basah saja di atas meja jualannya. Sedangkan Ida hari itu nampak tidak bersemangat. Badannya terasa sangat lemah setelah Ida memuntahkan seluruh isi perutnya tadi pagi. Sebenarnya ada beberapa pengunjung singgah ke warung Ida, tapi semuanya berputar arah sambil menutup hidung sesaat. Setelah sampai di depan warung Ida, Ida pun sendiri tidak tahan dengan bau muntahannya. Baunya seperti bau nasi uduknya Mbok Tarmi. Aneh, padahal Ida sedikit pun belum mencicipinya. Ida sudah menutup asal bau tersebut dengan tanah, tapi tidak sedikit pun mampu menutup aroma busuknya. Lala tetap datang mengerumuni, seolah-olah tempat itu kawasan pembuangan sampah. Terfikir di benaknya apakah Mbok Tarmi sengaja memberi nasi uduk yang busuk tersebut. Apakah Mbok Tarmi bisa membaca tujuannya? Hujan mulai turun. Tergopoh-gopoh Ida sendirian membereskan warung. Dia belum bisa pulang. Bukan saja jualannya masih banyak, tapi suaminya Bima belum datang menjemputnya. Biasanya Bima keluar sebentar pada waktu jam kerjanya untuk menolong Ida menutup warung dan mengantar pulang. Saat Ida menyeret mejanya masuk agar tidak terkena tetesan air hujan yang turun dari payung besarnya, Ida terkejut tatkala melihat warung Mbok Tarmi di seberang jalan. Seperti tidak ada yang terjadi, seolah-olah tetesan hujan sedikit pun tidak mengganggunya. Terlihat alas meja Mbok Tarmi saja yang melambai-lambai ditiup angin. Tapi hujan tidak sekalipun menyentuh payung jualan Mbok Tarmi. Padahal suasana hari itu sedang hujan deras, disertai angin kencang. Ida melihat ke atas pohon beringin yang menjadi teduhan warung Mbok Tarmi. Terbelalak mata Ida dengan pemandangan yang dilihatnya. Satu makhluk besar sebesar gorila yang pernah Ida tonton di televisi sedang duduk mengangkang memayungi Mbok Tarmi dan warungnya. Kendaraan yang lalu lalang seakan tidak mengetahui dengan kehadiran makhluk mengerikan itu. Tubuh Ida terdorong ke belakang saat makhluk besar itu menatapnya. Sekedip mata makhluk besar itu datang ke arah Ida, ibarat singa yang ingin menerkam mangsanya. Ida jatuh terlentang di sebelah meja jualannya. Nafasnya tersengal-sengal saat makhluk besar bermata merah itu mendudukinya. Lalu mukanya yang sangat mengerikan dengan tanduk di kepala itu berada tepat di depan mukanya. Tiba-tiba Ida melihat makhluk besar itu berubah menjadi sosok Mbok Tarmi dengan mata hitam memenuhi bola matanya sambil berbisik perlahan ke telinga Ida. "Jangan coba-coba mengusikku. Kamu bukan lawanku. Berhenti menggangguku atau kau akan mati." Memudar pandangan Ida, bergema suara tertawa Mbok Tarmi di telinganya. Setelah itu, dia tidak ingat lagi apa yang terjadi. Kalang kabut Bima memarkirkan motornya kala melihat
Orang-orang berkerumunan di warung Ida. Bima melihat meja jualan Ida terbalik dan dagangan Ida berserakan di tanah. Payung besar yang menjadi atap warungnya itu terbang sampai ke ujung samping. Sedangkan Ida tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat pasi. Orang-orang menyangka warung Ida diterpa angin, sebab saat itu hujan deras memang sedang terjadi. "Dek, kenapa bisa jadi begini? Ada apa? Kenapa berantakan? Bangun, Dek, istighfar." Ida membuka mata dengan perlahan. Tak ada satu kata pun yang Ida ucapkan saat Bima bertanya. Wajahnya sangat jelas ketakutan. Bima menyangka istrinya mungkin trauma saat menghadapi hujan angin tadi sendirian. Bima pun membereskan dagangannya yang berserakan, lalu membawa istrinya itu pulang ke rumah. Singkat cerita, suara tertawa terdengar nyaring dari arah dapur. Seketika itu Ningrum pun terjaga dari tidurnya. Dengan perlahan, Ningrum bangun mencari sumber suara tadi yang membuat bulu romanya itu meremang. Mengendap-endap Ningrum berjalan mencari sumber suara itu. Dada Ningrum berdegup kencang saat melihat satu sosok tubuh membelakanginya. Sosok itu hanya memakai jarik dan kemben, sementara rambutnya dilepas terurai. Ningrum melihat sosok yang berada di dapur itu seperti ibunya. Tapi mengapa tingkah lakunya aneh? Kenapa ibu berpakaian dan bertingkah aneh seperti itu? Apa dia bukan ibu? Tapi kalau bukan ibu, dia siapa? Apa temannya ibu? Gumam Ningrum dalam hati. Ningrum mencoba mengamati gerakan bibir yang menyerupai ibunya itu. Sangat jelas sosok itu sedang berbicara. Dengan siapa dia sedang berbicara? Apa yang sedang dia obrolkan? Apa yang sedang dia obrolkan? Sekali lagi Ningrum bertanya dengan diri sendiri. Ningrum berjalan lebih mendekat lagi, mencoba menguping pembicaraan wanita yang tidak dikenalnya pasti itu. Jelas Ningrum mendengar wanita itu seperti sedang bernyanyi. Di tangannya berlembar-lembar uang sedang disusun. Uangnya banyak. Uangku tambah banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Kertasnya tambah banyak. Wanita itu tertawa dengan girangnya. Kemudian bau amis tercium di seluruh dapur. Tiba-tiba tawa wanita itu terhenti tatkala menoleh ke arah Ningrum. Ibu. Ningrum terkejut saat kedua matanya melihat sosok yang berada di dapur itu. Ternyata adalah ibunya. Ningrum hampir terjatuh ke belakang tapi sempat berpegangan pada kursi meja makan. Jantung Ningrum berdegup kencang melihat tatapan ibunya yang tajam. Bukannya sekarang jam tidurmu? Kenapa bangun? Tanya Mbok Darmi ke Ningrum yang masih terlihat syok. Ningrum mendengar bunyi berisik tadi. Makanya Ningrum bangun. Jawab Ningrum dengan takut-takut. Mbok Darmi seperti mendengus menahan amarah. Apa kamu gak sadar anakku datang? Mbok Darmi terdengar seperti sedang bertanya dengan nada berbisik ke seseorang. Iya bu. Ibu tanya apa? Tanya Ningrum dengan ragu. Mbok Darmi tidak menjawab. Dia sibuk memasukkan uang yang dipegang tadi ke dalam tas. Ningrum berpikir, mungkin ibunya sedang tertekan sampai berkelakuan aneh. Karena semua beban sekarang berada di pundak ibu. Sebab itulah Ningrum tidak pernah membantah segala perintah ibunya.
Ningrum tidak mau ibunya merasa sendirian menghadapi kepahitan hidup. Setelah ayahnya pergi meninggalkan ibunya, lalu memilih Mina, istri muda ayahnya. 2 hari Ida tidak membuka warung sarapannya akibat demam setelah kejadian di tempo hari. Akibat itu juga, tidur malamnya terganggu. Selalu saja Mbok Darmi muncul dalam mimpinya dengan wajah bengis. Terfikir di benak Ida, apakah Mbok Darmi memakai pelaris? Apakah makhluk yang tempo hari datang menyerang? Karena tahu niatnya mau mengorek rahasia masakan Mbok Darmi adalah sosok pelarisnya. Karena itulah warung Mbok Darmi tidak pernah sepi pembeli, walau dalam keadaan apapun. Jangankan hujan lebat, hujan petir pun tidak sedikit pesanan online yang diantar ke rumah pelanggannya. Tapi tidak dinafikan Mbok Darmi dan anaknya memang pintar melayani pelanggan. Tutur katanya lembut, dengan wajah manisnya Ningrum, anak gadis Mbok Darmi, pastilah memikat hati para pelanggan. Mbok Darmi pun ramah menyapa pelanggan, serta tidak pelit dengan para pelanggannya. Pagi itu, Ida bertekad ke warung Mbok Darmi. Dia mau mencoba membeli sendiri. Dia ingin memastikan kejadian saat pertama kali dia membeli nasi uduknya. Kenapa nasi uduknya bisa berbau busuk? Dan kenapa dia diserang? Padahal Ida tidak pernah mengadu pada Mbok Darmi tentang nasi uduk yang berbau busuk itu. Ida mengantri bersama para pembeli lainnya menunggu giliran untuk bisa merasakan nasi uduk di warung Mbok Darmi. Terlihat Ningrum saja yang ada pada saat itu, sedangkan Mbok Darmi entah di mana batang hidungnya. Mbak Ida, mau bungkus nasi uduk ya Mbak? Lauknya apa Mbak? Tanya Ningrum. Lidah Ida bagai digulung. Dia tidak mampu bertutur kata. Suaranya terasa hilang. Mulut pun seperti tidak bisa dibuka saat melihat Mbok Darmi sedang berada di belakang warung, menatap tajam ke arahnya. Mbok Darmi sepertinya mengerti niat hati Ida. Ningrum mengulang pertanyaan sekali lagi, tapi Ida tetap saja diam membisu. Ningrum merasa aneh dengan kelakuan Ida yang hanya diam saat ditanya. Melihat Ida mematung, Mbok Darmi berjalan ke arah meja jualannya, lalu mengambil 1 centong nasi uduk berlauk telur semur, orek tempe, bihun, dan sambal, lalu diberikan kepada Ida. Saat Mbok Darmi menepuk pergelangan tangan Ida, barulah dia sadar. Tersedak suara Ida di kerongkongan. Kembalilah ke warungmu. Kamu sudah dapat apa yang kamu mau. Mbok Darmi berbisik perlahan di telinga Ida. Mbok Darmi berbisik perlahan ke telinga Ida. Bulu roma Ida berdiri. Bagi anak kecil, Ida menurut dengan perkataan Mbok Darmi. Langkah kaki Ida berjalan cepat menuju seberang jalan. Sebelum menyeberang, agak lama dia berdiri di tepi jalan. Ida linglung memikirkan apa yang dia sedang lakukan di tepi jalan itu. Bunyi klakson yang panjang menyadarkan Ida yang hampir melangkah ke tengah jalan yang sedang sibuk dengan lalu lintas. Astagfirullahaladzim, ucap Ida sambil mengelus dada. Bunyi klakson kendaraan yang nyaring itu mencuri perhatian Bima. Kepalanya diangkat. Dilihatnya Ida yang sedang berdiri di tepi jalan, di depan warung Mbok Darmi. Bima bertanya-tanya melihat Ida. Apa yang dia lakukan di situ? Bima berpikir sambil menggaruk-garuk kepalanya. Warung sendiri ditinggal. Dia malah bengong berdiri di depan warung orang lain. Omel Bima dalam hati. Menyadari Ida sudah menyeberang menuju warungnya, Bima pun memarkirkan motornya di depan warung Ida sambil menunggu istrinya itu sampai. Setelah istrinya sampai, Bima bertanya tujuan Ida di warung Mbok Darmi tadi. Dek,
ngapain kamu tadi di sana? Hah? Oh, ini Mas, tadi beli nasi uduknya Mbok Darmi. Jawab Ida kaget karena tersadar dari lamunan. Lalu diajaknya Bima bersama-sama merasakan masakannya Mbok Darmi. Saat Bima menyuap 1 sendok nasi uduk itu ke dalam mulutnya, Bima terdiam merasakan nasi uduknya Mbok Darmi. Bagaimanakah rasa nasi uduk yang Ida beli? Apakah lezat seperti yang orang-orang katakan? Masakannya terasa sangat enak. Sangat jauh rasa kelezatan nasi uduk istrinya dengan Mbok Darmi, mantan kekasihnya itu. Sebelum Mbok Darmi menikah dengan suaminya dan Bima menikah dengan Ida, mereka berdua pernah memandu kasih. 19 tahun yang lalu, saat Mbok Darmi berumur 30 tahun dan Bima yang baru memasuki usia 20 tahun itu kepincut dengan wajah ayunya Mbok Darmi. Walaupun kala itu Mbok Darmi berumur 30 tahun, tapi parasnya tidak kalah dengan gadis belia. Jadi tidak heran banyak lelaki tergila-gila dengannya. Dari muda sampai yang tua, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan hati Mbok Darmi. Wajahnya bulat, matanya indah bagai rembulan. Rambutnya yang panjang dan bergelombang dibiarkan terurai, ditambah dengan 2 lesung pipi yang membuat wajahnya menjadi cantik sempurna. Tapi perbedaan usia itu membuat orang tua Bima tidak setuju dan menyuruh Bima untuk meninggalkannya. Bima yang memang anaknya penurut itu tidak bisa membantah perintah orang tuanya. 1 tahun setelah Bima memutuskan hubungan dengan Mbok Darmi secara sepihak, Bima pun menikah dengan Ida, wanita pilihan ibunya. Sedangkan Mbok Darmi menikah dengan Aryo yang menjadi suaminya kini. Usianya pun juga tidak berbeda jauh dengan Bima. Walaupun Mbok Darmi sudah menikah dan mempunyai anak, jauh di lubuk hatinya ia masih memendam rasa cinta untuk Bima. Tapi saat Mbok Darmi terus-menerus melihat kebersamaan Bima dan Ida saat di warung, membuat rasa cinta Mbok Darmi berubah menjadi benci. Perasaan benci Mbok Darmi kian bertambah setiap harinya saat Bima dan Ida terlihat mesra. Enak tidak Mas? Mas? Suara Ida menyadarkan Bima dari lamunannya. Apa dek? Jawab Bima terbata-bata. Ih Mas, kok ngelamun sih? Nasi uduknya enak apa tidak? Tanya Ida dengan rasa penasaran. Kalau mengikuti hati, Bima ingin sekali membeli 1 porsi nasi uduk lagi ke warung Mbok Darmi. Tapi apa kata istrinya nanti? Tekstur nasinya pulen dan wangi seperti hidangan nasi di restoran mahal. Tidak heran nasi uduk Mbok Darmi menjadi buah bibir di wilayah mereka. Lumayan, jawab Bima ragu. Ia takut istrinya akan tersinggung dengan jawabannya. Ida melirik tajam ke arah Bima yang duduk di sampingnya. Ida merasakan jawaban yang Bima katakan seperti tidak jujur. Nasi uduk begini kok laris manis? Padahal rasanya biasa aja. Cuma santannya aja yang dibanyakin, makanya rasanya lebih gurih. Omel Ida sambil mengunyah nasi uduk tersebut. Bima tidak membalas. Tidak berani ia mengatakan kalau nasi uduk Mbok Darmi memang sangat enak. Kalau mengikuti cara Mbok Darmi jualan, ya tidak dapat untung. Dasar bodoh, tidak tahu bisnis. Omel Ida lagi. Semur telurnya juga gak jauh dari semur telurku, tapi rasanya agak aneh. Apa ya? Ida bertanya-tanya dalam hati sambil menyuap nasi uduk itu ke mulutnya. Seperti ini yang kamu bilang bau busuk dek. Perasaan gak bau, enak kok.
Tanpa sadar Bima mengucapkan kata-kata tersebut. Ingin rasanya Bima tarik lagi kata-kata itu, tapi sudah terlanjur terucap. Waktu pertama aku beli gak kayak gini mas. Rasanya seperti nasi sisa. Tapi kenapa yang ini enak ya? Balas Ida dengan kesal mendengar kata-kata Bima barusan. Bima hanya diam, matanya melirik ke arah warung Mbok Tarmi. Bima merasa ketagihan dengan masakannya. Ingin rasanya Bima pergi ke warung yang berada di bawah pohon beringin itu. Tapi bagaimana caranya? Pikir Bima. Mas, jangan coba-coba membeli nasi uduknya Mbok Tarmi ya. Kalau aku tahu, awas. Ancam Ida saat memergoki Bima yang sedang melirik ke arah warung Mbok Tarmi. Hampir tersedak Bima yang saat itu sedang memikirkan rencana untuk mendapatkan nasi uduknya Mbok Tarmi. Ida seperti tahu saja apa yang terlintas di benaknya. Sedangkan Ida juga masih bertanya-tanya mengapa lidahnya keluh saat di warung Mbok Tarmi tadi. Di seberang sana, Mbok Tarmi tersenyum sinis mendengar laporan dari jin pelarisnya. Aku panggil namamu Bima wahai suami Ida. Datanglah kepadaku. Lihat nasi. Datang ke sini mau lauk. Datang ke sini. Tutup warung Ida. Beli di tempatku saja. Tutup warung Ida. Buat mata orang tidak melihatnya. Mbok Tarmi mengucapkan cambi-cambi, lalu menghentakkan kakinya di dalam warung. Bima sudah aku pikat dengan cambi-cambi. Warungmu sudah aku tutup untuk hari ini Ida. Aku masih berbaik hati tidak menutup warungmu selamanya. Bukan maksudku berbuat seperti itu. Tapi kamu sendiri yang mencari masalah denganku. Rasakan, ucap Mbok Tarmi dengan senyum sinisnya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.